Kalau ke bawah ini jalur satu ini lebih ekstrim. Jalur satu itu lebih curam, tapi untuk jalurnya ya seperti kita lihat lebih pendek ya. Oke guys, sekarang kita berada di Matang Kladan yang ada di Kecamatan Aranio, Kalimantan Selatan, berada di Desa Tiwingan Lama ya. Jadi kemungkinan kita naik ini bakal memakan waktu 40 menit dan sekarang sudah jam 11 lewat 30 ya. Jadi kita kayaknya langsung naik aja ya. Ya kan? Iya, jelas. Ya. Jadi kita di sini mungkin sebentar akan prepare seperti lampu dan lain-lain, dan habis itu kita langsung berangkat naik ya. Oke. Langsung aja. Iya. Jam sudah menunjukkan 12 lewat 14 malam. Tak ada suara manusia. Hanya suara alam yang berbicara dengan dengung serangga dan bisik angin menyentuh ranting. Tapi, aku terus mendorong langkahku untuk naik di tengah gelap. Karena di atas sana ada pesona Matang Kladan. Surga kecil Kalimantan Selatan yang masih bernafas. Dari tadi kita ngelihat arah petunjuk ya, dan nggak tahu ini yang keberapa, dan lihat sekeliling kita sudah hutan, nggak ada lagi pemukiman warga ya. Ini Oke, jadi kita istirahat ya di tengah-tengah trek Matang Kladan. Dan sebenarnya ini cuman bukit sih, cuman untuk treknya lumayan capek ya, lumayan sulit. Apalagi kita sebenarnya pemula ya, dan kita mencoba hiking tengah malam begini. Ya, ini lumayan ya. Dan ini benar-benar pengalaman baru tapi seru sih. Jadi kita istirahat kayaknya berapa menit ya? 10. 10-an. Oke, boleh. Oke, jadi kami istirahat dulu ya guys. Setelah beberapa saat kami mengistirahatkan kaki kami mulai berjalan lagi hingga akhirnya kami bisa melihat cahaya di puncak, menandakan bahwa sebentar lagi kami sampai ke tujuan. 5 cm lagi guys, kita sudah melihat cahaya. Semangat. Wah, udah kayak mandi deh. Ini namanya olahraga malam kita guys. Ya. Oke, sekarang kita udah sampai di puncak Matang Kladan ya. Dan katanya Sophie pengen ke WC dulu. Dan baru sampai dia udah beli es ya. Dan sekarang kita sampai puncak itu jam ya hampir jam ya setengah 1, 12 lewat 30-an lah kurang lebih. Dan kami di sini sebentar istirahat, terutama Upi yang beli es ya, sama pengen itu dia pengen ke WC lepas celana, ya ampun. Oke, habis ini kita kayaknya langsung ngedirin tenda dan masak mie, makan,
dan ngopi istirahat. Dan mungkin kita besok bisa lihat langsung ya pemandangannya bagaimana. Dan Matang Keladan ini sangat populer ya di Kalimantan Selatan sebenarnya, dan dijuluki sebagai Raja Ampatnya Kalimantan Selatan. Dan tentunya saya sangat menanti ya pemandangan besok pagi gimana, sunrise-nya gimana, dan ya itu bakal keren banget sih pemandangannya. Oke. Oke, di sini kita sudah sampai di puncak Bukit Matang Keladan ya, yaitu Raja Ampatnya Kalsel. Dan kebetulan kami pun sudah selesai membangun tenda kami, dan di sini pun untuk melakukan ya video-video sekiranya untuk vlog-vlog atau lihat sekitar agak sulit ya karena minimnya pencahayaan nih. Dan kami pun sudah beres juga tadi untuk memasak kopi, memasak makanan juga berupa mie dan telur ya. Dan untuk kegiatan selanjutnya sih kami sepertinya istirahat dulu, dan untuk lanjutnya kayaknya besok pagi sih. Mudahan kita akan mendapatkan sunrise dan Milky Way. Itu yang kami incar di Raja Ampatnya Kalsel ini. Dan oke, sampai jumpa nanti pagi ya. Iya. Oke, kita baru aja bangun pagi ini dan akhirnya kita bisa melihat ya pemandangan yang ada di Matang Keladan ini. Dan memang seperti julukannya bahwa Matang Keladan adalah Raja Ampatnya Kalimantan Selatan. Kita harus berbangga ya sebagai warga Kalimantan bahwa kita mempunyai destinasi yang tidak kalah sama pulau lainnya. Dan sebagai warga Kalimantan kita juga harus wajib menjaga keindahan alam yang ada di Kalimantan. Dan ya mungkin kita bisa nikmati momen pagi ini ya, keindahan pemandangan yang ada di sini. Mungkin kita masak dulu ya, masak-masak atau minum kopi ya. Oke. Oke guys, ini waktu sudah menunjukkan jam 7.50 ya, dan di sini di belakang saya ada bendungan Matang Keladan dan di depan ada Raja Ampatnya Kalsel nih. Dan ini untuk waktu jam segini sih sudah dapat ya look dari pemandangannya, walaupun sinar dari sang mentari ini sangat bersinar terang sih, dan lumayan ngeganggu juga untuk kami nge-record karena ada terjadinya backlight gitu. Dan seperti yang kalian tahu ya, di sini tadi kok ke bawah ini jalur satu ini lebih ekstrim ketimbang kami yang naik tadi. Kami naik tadi jalur kedua dan itu pun sedikit lumayan ekstrim, tapi seperti yang saya lihat di jalur satu ini jalan menuju ke bawahnya cukup terjal banget sih. Dan ini kami lagi ya sedikit-sedikit lah bikin video-video sinematik gitu kan. Anggaplah, siapa tahu kan orang bilang, wah kalian di Raja Ampat tuh. Membanggakan sih, walaupun ini Raja Ampatnya ya gak Raja Ampat ori lah, yang gak ada tambang-tambangnya itu.
Tapi di sini ya lumayan terjaga sih. Tambang apa bang? Tambang nikel. Hei. Offset sedikit. Asal jangan kebanyakan gula, nanti akan masuk penjara. Oke, sekian ya dari penjelasan saya. Ya seperti yang dijelaskan Saufi tadi bahwa jalur satu itu lebih curam, tapi untuk jalurnya ya seperti kita lihat lebih pendek ya. Namun karena bawaan kita cukup banyak tadi malam untuk ya carrier dan peralatan camping lainnya, akhirnya kami memilih jalur kedua yang lebih panjang. Namun lebih mudah dilewati karena tidak terlalu curam seperti jalur satu. Seperti yang kalian lihat ini kayaknya ada sekitar 65 derajat ya kemiringannya. Dan ini sangat curam, dan kalau kita tidak terbiasa mendaki dengan bawaan yang sangat berat itu bisa bahaya. Kita bisa jatuh ke belakang ya. Puncaknya indah, tapi sayangnya tak semuanya alami. Di balik panorama ini ada jejak yang tak seharusnya tertinggal. Plastik, botol, dan sampah lain yang tak bisa pulang sendiri. Alam sudah beri kita keajaiban, jadi mari kita balas dengan sederhana. Bawa turun apa yang kamu bawa naik. Karena surga seperti matang keladan ini hanya akan tetap indah jika kita mau menjaga.